Ya, baik. Untuk memulai acara ini, saya ingin dari teman-teman mentor nih, ya, karena sudah menjelang sore, saya ingin minta bantuan dari Ibu Lia Dian Ristiani dari PKP. Iya, Bu Lia minta tolong transfer semangatnya dong buat teman-teman mentor yang lain. Selamat sore. Selamat sore, Bu Lia. Bu Lia bisa pandu tepuk semangat buat teman-teman mentor. Baik, Ibu. Bimba. I, U, E, O, A, I, U, E, O. Oke. Tepuk semangat. Terima kasih, Bu Lia. Selanjutnya, kita buka acara ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Cinta Ananda. Untuk lagu Cinta Ananda ini, saya ingin minta bantuan dari Ibu Rika Sukapura. Halo, Bu Rika. Betul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rika. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, ayo, saya baru kali ini jadi gorgi, Bu. Kita lagu Cinta Ananda ya. Ayah, Bunda, ayo Bimba, Bimbing Bina Ananda. Kita harus mengerti Nanda, bukan Nanda harus mengerti kita. Ini yang dinamakan cinta Ananda. Kita bahagia, semua bahagia. Terima kasih, Bu Rika. Iya, Ibu, sama-sama. Maaf ya, Bu. Agak grogi. Tidak apa-apa, Bu Rika. Sama-sama belajar kita ya. Iya, Ibu. Baik. Selanjutnya saya ingin meminta bantuan dari Ibu Amalia Gusti. Kalau nggak salah ini dari Bimba Cagak bukan ya? dari Bimba Ngesrek, Bu Elva. Bu Senang, iya. Bimba Ngesrek. Ngesrek Barat ya? Iya. Oke, baik. Bu Amalia, saya minta bantuannya untuk memimpin lagu La Bimba. Nah, teman-teman, untuk lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu La Bimba ya. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, nyanyi lagu kita, gembira bersama. Yeay.
Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Amalia Gusti ya. Iya. Baik. Selanjutnya saya ingin minta bantuan dari Ibu Stefani untuk memimpin doa ya. Doanya seperti di kelas ya, Bu. Stefani dari Bimba Sukapura ya. Oh, oke, Bu. Iya. Soalnya banyak namanya Stephanie, Bu. Oke. Oke. Dari Sukapura ya. Iya, Ibu. Ya, silakan Bu. Oke. Ayo teman-teman kita berdoa bersama-sama ya. Jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, duduk rapi. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Allah, Tuhan berikanlah aku ilmu yang bermanfaat agar aku menjadi anak yang berguna bagi orang tua dan bangsa. Amin. Terima kasih Bu Stefani. Sama-sama, Ibu. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Tadi kita sudah membuka acara pada sore hari ini ya. Di mana sore hari ini ya, seperti yang telah rekan-rekan mentor terima undangannya, kita akan membahas mengenai materi SOP ya, SOP magang. Nah, untuk pembahasan SOP magang pada sore hari ini akan dipaparkan oleh Ibu Erva. Kita sapa Bu Erva terlebih dahulu. Halo Bu Erva. Ya, halo Bu Fana. Iya, baik. Bu Erva sudah siap? Insya Allah sudah siap, Bu Fana. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Erva. Baik, terima kasih Bu Fana. Ya, baik teman-teman. Wah, senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman mentor Bimba AIWO. Saya mau menyapa terlebih dahulu kepada teman-teman mentor semuanya. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana hari ini kabarnya teman-teman semua? Tetap semangat dan terus belajar. Wah, saya lihat wajahnya mentor-mentor di sini luar biasa ya. Wajahnya ceria-ceria semua ya. Ada Ibu Rika tadi yang sudah pimpin lagu Cinta Ananda. Wah, ada teman-teman dari BBC Koja. Wah, ada banyak ya. Hari ini yang hadir sudah ada 76 peserta ya. Saya ucapkan selamat datang teman-teman mentor semuanya. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fana yang sudah membuka acara pada sore hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mentor semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pada sore hari ini dalam rangka kita pembahasan ya, pembimbingan untuk mentor Bimba AIWO Duafa, dan juga rencananya hari ini saya akan menyampaikan terkait mengenai SOP magang Bimba AIWO. Nah, mungkin di sini teman-teman mentor ada yang memang sudah membimbing motivator magang, begitu ya. Ada juga mungkin yang belum membimbing motivator magang. Nah, untuk teman-teman mentor yang membimbing motivator magang, saat ini mungkin ada yang membimbing motivator magang di gelombang pertama, gitu ya. Dan juga ada yang membimbing motivator magang di gelombang kedua, begitu.
Nah, jadi untuk motivator magang gelombang pertama yang mulai dijalankan di awal Agustus, kemarin itu kita putuskan untuk diperpanjang ya teman-teman mentor ya. Jadi kita perpanjang untuk yang gelombang pertama menjadi 2 bulan. Nah, rencananya ini akan sampai nanti di bulan September ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk motivator magang gelombang kedua juga malam ya. gitu. Untuk motivator magang gelombang kedua ini nanti proses magangnya akan dijalankan sampai akhir September di tanggal 30 September seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman mentor yang membimbing motivator magang gelombang kedua ini baru dimulai ya kemarin ya. Baru mulai di tanggal 1 September. Dan nanti kita akan informasikan apakah nanti motivator magang gelombang kedua ini akan diperpanjang menjadi 2 bulan atau tidak begitu ya. Kemungkinan nanti akan diperpanjang juga untuk yang gelombang kedua menjadi 2 bulan begitu. Sama seperti yang di gelombang pertama. Nah, untuk teman-teman mentor yang membimbing motivator magang gelombang pertama, ini kan sampai akhir September begitu ya, sampai tanggal 30 September teman-teman motivator magangnya ini menjalankan program magang di Bimba. Tetapi kemungkinan nanti untuk kegiatan di dalam kelasnya itu hanya sampai di hari Jumat tanggal 25 September seperti itu. Kenapa? Karena nanti insya Allah kita akan mulai lagi untuk pembimbingan motivator magang gelombang ketiga, teman-teman. Nah, jadi ini calon motivator magang sudah antri nih, udah banyak ya gitu. Jadi ternyata kita tidak menyangka begitu ya banyak calon-calon motivator Bimba yang ternyata antusiasnya cukup tinggi untuk menjadi relawan literasi Bimba AYWO, teman-teman. Jadi kemarin itu yang baru kita terima hanya sebagian gitu kan di gelombang kedua dan ternyata ini sudah banyak yang antri nih teman-teman calon motivator Bimba gitu. Jadi nanti kemungkinan akan kita buka untuk program magang gelombang ketiga yang insya Allah akan dimulai di hari Sabtu tanggal 26 September. Dan yang nantinya membimbing untuk motivator magang gelombang ketiga ini adalah sebagian besar adalah teman-teman mentor yang bimbing motivator magang gelombang pertama begitu. Jadi nanti yang sebelumnya sudah bimbing gelombang pertama, maka nanti akan membimbing gelombang ketiga. Jadi motivator magang gelombang pertamanya masuk ke dalam kelas itu hanya sampai di tanggal 25 September saja. Karena di tanggal 26 September itu nanti sudah berbeda lagi nanti motivator magangnya yang dibimbing sudah motivator magang yang berbeda yaitu yang di gelombang ketiga. Seperti itu. Tetapi nanti untuk motivator magang gelombang pertamanya tetap sampai nanti proses magang untuk tugas di luar kelasnya itu tetap dilakukan sampai nanti akhir September, 30 September. Tapi untuk kegiatan di dalam kelasnya batasnya sampai di tanggal 25 September saja hari Jumat seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman mentor yang sudah berjalan ya, teman-teman mentor gelombang pertama yang sudah berjalan hampir 2 bulan dan teman-teman mentor gelombang kedua yang sudah membimbing motivator magang sampai minggu kedua ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mentor atas kerjasamanya yang sudah menyediakan waktu begitu ya untuk membimbing teman-teman motivator magang, calon motivator Bimba AYWO. Nah, nanti bagi teman-teman yang menemui kendala-kendala atau kesulitan dalam membimbing, dalam menjalankan SOP magang, silakan teman-teman nanti bisa raise hand ataupun bisa kirim pertanyaannya melalui chatting ya. Nah, di sini saya mau coba sharing, share untuk
SOP motivator magang bulan kedua. Ya. Sudah muncul belum ya? Sebentar. Sepertinya belum muncul ya slide-nya ya. Belum, Bu Erva. Oh, belum ya? Iya, Belum. ini kayaknya Dalam lagi proses loading ya. Iya, masih dalam proses. Sekarang sudah muncul ya, Bu Fana ya? Belum, Bu Erva. Oh, belum ya? Iya, kayaknya ini ya, lagi proses ya. Ini agak lama nih. Lagi ada kendala. Nah, baik. Nah, teman-teman di sini saya ingin menyampaikan untuk SOP motivator magang bulan kedua ya. Ini untuk mentor pembimbing gelombang pertama dan nantinya juga mungkin nanti untuk semua mentor ya, karena nanti kemungkinan bisa jadi motivator magangnya itu, program magangnya kita perpanjang menjadi 2 bulan. Jadi ini perlu diketahui untuk kita semua begitu ya. Nah, di sini untuk SOP motivator magang bulan kedua ini yang di dalam kelasnya itu tidak jauh berbeda dengan SOP motivator magang di dalam kelas yang bulan pertama. Seperti itu. Jadi untuk yang bulan kedua, SOP di dalam kelasnya itu lebih banyak motivator magangnya itu dikasih kesempatan untuk praktek membimbing murid, membimbing 2 orang murid dengan pendampingan mentor magangnya. Seperti itu. Nah, di bulan kedua ini berarti pertemuannya dimulai dari pertemuan ke-25 sampai pertemuan kira-kira sampai pertemuan ke-48 begitu ya. Kira-kira sampai pertemuan ke-48. Nah, jadi di pertemuan ke-25 sampai di pertemuan ke-46 tugas di dalam kelas motivator magang ini adalah praktek membimbing 2 orang murid, tentunya dengan pendampingan mentornya. Nah, apa nih yang dipraktekkan? Nah, ini sama seperti yang ketika di bulan ke-1 gitu ya, di bulan pertama magangnya. Yang dipraktekkan itu ya mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Nah, ketika dalam prakteknya, di situ motivator magang diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip utama, prinsip-prinsip dasar Bimba Distance Learning. Yaitu prinsip dasarnya adalah yang pertama, motivator magang diarahkan untuk menerapkan dan memprioritaskan kegiatan bermain baca-bacaan berbarengan. Ya, jadi diarahkan motivator magangnya ini untuk memprioritaskan bermain baca-bacaannya ini bukan cuma satu-satu anak gitu ya, tapi justru malah prioritas bermain baca-bacaannya adalah dilakukan secara berbarengan. Nah, ini seperti yang tadi sudah dibahas ya teman-teman di training Bimba Distance Learning oleh Bu Fauzia yang tadi siang sudah dibahas, bahwa perbaikannya yang perlu kita lakukan adalah bahwa kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan secara berbarengan. Begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian motivator magang diarahkan untuk menerapkan teori jam bandul ya. Di mana teori jam bandul ini yang utama adalah kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan, kemudian kegiatan selingannya adalah bermain modul matematika atau kegiatan matematika atau kegiatan menulis atau mewarnai atau yang berhubungan dengan afeksinya seperti itu ya. Mau itu dialog, mau itu nyanyi seperti itu.
Nah, itu adalah kegiatan selingannya. Nah, jadi itu yang perlu dipraktekkan oleh motivator magang. Nah, kemudian Bu, prakteknya gimana nih, Bu? Ketika motivator magang ini praktek, kita mentornya ngapain, Bu? Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, jadi ketika motivator magangnya kita kasih kesempatan untuk praktek, membimbing murid-murid duafa yang ada di kelas kita, maka tugas dan tanggung jawab mentor adalah yang pertama, tetap mengawasi. Nah, jadi tetap nih diawasi bagaimana penerapan metodenya yang dilakukan oleh motivator magang gitu ya. Teman-teman awasi, teman-teman nilai. Kira-kira kalau mengawasi itu kan berarti dari hal-hal yang berbahaya gitu ya. Mengawasi itu dari hal-hal yang berbahaya. Apakah ada pemaksaan? Apakah ada pemberian metode yang tidak small step system, anaknya ketinggian mungkin atau kesulitan diberikan materinya. Nah, itu diawasi dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian selain diawasi juga dinilai. Dinilai apakah teman-teman motivator magang ini sudah fun learning belum sih? Nah, sudah fun learning umum belum? Sudah fun learning Bimba belum? Begitu ya. Sudah memprioritaskan main baca-bacaannya belum secara berbarengan? Sudah menerapkan teori jam bandul belum? Seperti itu. Jadi yang dilakukan teman-teman mentor adalah ketika motivator magangnya praktek itu mengawasi, menilai, ketiga adalah membackup gitu ya. Membackup kegiatan pada saat itu. Jadi ketika ditemui nih, oh motivator magangnya salah nih penerapannya, kok udah mulai maksain ya. Nah, itu langsung cepat-cepat diambil alih. Gitu. Langsung dipotong saja kegiatannya, langsung cepat-cepat diambil alih. Gitu. Atau misalnya ada anak yang langsung afeksinya kelihatan gak semangat gitu ya. Nah, itu bisa langsung cepat-cepat diambil alih seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman motivator magang ini praktek, nah, tadi kan tugas dan tanggung jawabnya mentor adalah seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, mengawasi dan menilai. Nah, ketika teman-teman mentor mengawasi dan menilai, dimohon untuk kameranya tetap diaktifkan gitu ya. Kameranya tetap diaktifkan kecuali ada keperluan mendesak gitu ya. Baru bisa dimatikan kameranya. Tapi sebentar aja dan itu jangan sering-sering gitu ya. Kecuali kalau ada keperluan mendesak saja. Nah, diupayakan tetap mengawasi terus selama kegiatan pembimbingan dan kameranya tetap diaktifkan. Untuk suaranya sebaiknya di-mute saja ketika memang kita tidak ada yang ingin kita sampaikan gitu ya. Nah, kameranya tetap aktif atau dihidupkan, nah, suaranya kita mute gitu, kita matikan. Nanti ketika kita ingin menyampaikan sesuatu baru bisa kita hidupkan seperti itu. Teman-teman mentor ya. Kemudian nanti di akhir untuk SOP praktek di dalam kelasnya, di akhir pertemuan gitu ya, di akhir masa magang itu 2 pertemuan kita kasih kesempatan motivator magangnya untuk praktek kelas persiapan gitu ya, sama seperti di bulan pertama. Nah, terus ya kembali lagi tadi, ketika teman-teman mentor melakukan pengawasan dan penilaian, dimohon untuk tetap diaktifkan kameranya. Untuk apa? Nah, ini sebenarnya diaktifkan kameranya untuk mentornya adalah tujuannya agar anak muridnya itu tetap merasa nyaman, gitu ya. Orang tuanya pun juga tetap merasa nyaman. Kenapa? Karena mentornya tetap ada di situ, walaupun mentornya diem aja gitu kan ya, walaupun mentornya nggak bimbing langsung, ya minimal mentornya tetap ada di situ, mengawasi, melihat, memastikan bahwa ada loh yang mendampingi, ada loh motivator utamanya yang mendampingi motivator magang nih ketika praktek gitu. Tapi ketika khawatirnya ketika kameranya dinonaktifkan, khawatirnya nanti anak-anaknya jadi nggak nyaman gitu ya. Dikhawatirkannya seperti itu. Dan orang tuanya juga dikhawatirkan nanti merasa tidak nyaman ketika tidak ada motivator utamanya yang bertanggung jawab penuh seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas di luar
kelas bulan kedua untuk motivator magang ini ada dari minggu pertama, mulai dari hari ke-25 sampai ke-30, sampai nanti minggu ketiga. Ya, jadi tugas di luar kelasnya ini hanya sampai minggu ketiga saja, sampai hari ke-42. Nah, tugas di luar kelas motivator magang di bulan kedua ini sebenarnya lebih banyak kayak pengulangan, ya, pengulangan ketika tugas di luar kelas bulan ke-1. Pengulangannya sebenarnya ini tujuannya untuk menerampikan motivator magang gitu. Jadi contohnya seperti misalnya ada lagi nih pengulangan untuk praktek membuat video bermain baca-bacaan. Nah, itu diulang lagi di tugas di luar kelas bulan kedua. Begitu ya. Kemudian ada penerapan teori jam bandul seperti itu ya. Ada dialog lagi, praktek berdialog di pertemuan ke-25, 25 dan 26 gitu. Praktek berdialog, tapi kita buat lebih spesifik. Praktek berdialognya nih kita kasih tema. Temanya tentang kesukaan anak perempuan gitu ya. Kita ambil contoh kesukaan anak perempuannya nih boneka Barbie. Nah, ya udah nih nanti motivator magangnya praktek dialog hal-hal yang berhubungan tentang boneka Barbie yang disukai anak. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian, nah di minggu kedua nanti motivator magang tugas di luar kelasnya itu sudah mulai praktek verbal. Sama seperti di bulan pertama, ada verbal 4 HVK yang dipraktekkan, 4 HVS, tapi dengan metode yang berbeda. Gitu. Seperti di pertemuan ke-33, praktek 4 HVK dengan kata yang sudah kita pilih, yaitu kata gigi dan kata susu, tapi dengan metode yang berbeda, bukan metode berdialog, tapi melalui metode permainan gitu. Nah, jadi nanti ini si motivator magang menerapkan 4 HVK dengan metode permainan. Bisa permainan tebak-tebakan, permainan tepuk, dan sebagainya. Begitu. Ya. Sampai nanti di sini ada praktek 5 HVS dan verbal eng. Ya, kemudian nanti di minggu ketiga, nah di minggu ketiga ini juga sebenarnya juga pengulangan gitu ya, tapi dengan cara yang berbeda kita buat supaya terampil. Seperti di pertemuan ke-39, motivator magang diarahkan untuk menjelaskan tahapan atau urutan cara penyampaian huruf simbol AIWO menggunakan modul pelangi AIWO. Nah, jadi awalnya dijelaskan dulu apa tahapannya, kemudian berikutnya tugas yang berikutnya baru nih motivator magang praktek mengenalkan huruf simbol, yaitu huruf simbol U menggunakan modul pelangi AIWO. Ya, kemudian nanti ditambahkan lagi di pertemuan ke-40, prakteknya adalah mengevaluasi tujuan khusus huruf simbol AIWO. Jadi nanti dipraktekkan. Ya, sampai nanti di modul baca 1A, cara penyampaian baca 1A dan evaluasi tujuan khusus baca 1A. Itu ada di minggu ke-3 tugas di luar kelas motivator magang. Nah, ini untuk SOP-nya. Kemudian untuk penilaian. Ya, kita beralih ke penilaian. Nah, kemarin teman-teman mentor juga sudah di-share ya untuk penilaian motivator magang bulan pertama. Nah, jadi ada 3 penilaian, teman-teman. Yang pertama adalah penilaian motivator magang terhadap tugas di luar kelasnya. Nah, jadi tugas di luar kelasnya ini bisa kita lihat dari link video yang dikirimkan oleh motivator magang nih ke mentornya. Nah, itu nanti teman-teman mentor bisa lihat, bisa nilai dari situ. Dilihat videonya bagaimana motivator magang praktek tugasnya, bagaimana motivator magang menjawab pertanyaan yang diberikan, sudah sesuai belum, seperti itu. Ya, gambaran secara umumnya saja. Nah, nanti dinilainya ini dengan huruf ya. Mungkin teman-teman motivator magang, teman-teman mentor di gelombang pertama
sudah sebagian besar ya mengirimkan tugasnya, penilaiannya, mohon maaf, penilaiannya. Nah, jadi ini nanti dinilainya udah dengan huruf. Contoh, misalnya kita nilai praktek bernyanyinya A nih, karena bagus gitu kan. A itu sangat bagus, B itu baik, C itu cukup. Nah, di sini nanti ada kriterianya. A itu sangat baik, nanti poinnya itu 4 ya. Rank nilainya itu untuk A 3,51 sampai 4,0. Nah, kalau B itu baik, C cukup, D itu kurang, E itu sangat kurang. Nah, jadi nanti teman-teman mentor penilaiannya ini cukup dengan huruf saja untuk yang tugas di luar kelas. Misalnya praktek bernyanyi A, dialog umumnya A, menjawab pertanyaan tema observasinya B, praktek berceritanya B. Nah, itu nanti untuk bobotnya ini nggak usah teman-teman rubah dan emang nggak bisa diedit, nggak bisa dirubah juga ya, karena kita protect. Nah, untuk nilai akhirnya juga nggak perlu dihitung-hitung lagi. Kita cukup isi nilainya saja dengan huruf untuk tugas di luar kelasnya. Nah, nanti bisa terlihat dari sini nilai rata-rata tugas di luar kelasnya bisa terlihat nanti di bawah form penilaiannya. Dan ini juga nggak perlu kita hitung lagi karena nanti udah secara otomatis terisi karena ini udah dibuat rumus begitu ya. Sampai di sini teman-teman paham ya untuk tugas di luar kelasnya ya. Ini tugas di luar kelas bulan ke-1 itu sampai di hari ke-24. Nah, selain tugas di luar kelas, penilaian yang berikutnya adalah ketika praktek di dalam kelas. Nah, ketika praktek di dalam kelas, ini penilaiannya juga sama. Kita menggunakan huruf A, B, C, D, atau E. Ya. Dan yang kita ambil adalah penilaian praktek di dalam kelas ini adalah ketika motivator magang sedang membimbing murid. Membimbing murid pada minggu ketiga dan minggu keempat. Begitu. Jadi nanti teman-teman mentor dinilai nih praktek ketika motivator magangnya itu mulai praktek membimbing di minggu ketiga, itu penilaiannya gimana ya? Nah, itu nanti teman-teman nilai. Kemudian di minggu keempat gimana ya? Atau penilaian pertama dan penilaian kedua ya. Seperti itu. Nah, aspek-aspek yang dinilai untuk praktek di dalam kelas ini ada 9 aspek ya, teman-teman ya. Mulai dari aspek tanggung jawab. Nah, jadi yang pertama yang dinilai tanggung jawabnya. Tanggung jawab ketika praktik di dalam kelas apa? Nah, ini acuannya ya. Nah, kita nilai bagaimana kemauan dan kesungguhan motivator magangnya nih untuk belajar. Nah, itu kita lihat dari situ. Kemudian bagaimana upaya motivator magang nih menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Upayanya gimana nih? Dan bagaimana sih motivator magang upayanya menjalankan paradigma Bimba. Kalau poin ini semuanya nilainya bagus, gitu ya, maka kita nilai B. Nah, untuk penilaian pertama di minggu ketiganya. Oh, bagus nih. Kemudian di minggu keempat ternyata meningkat nih. Sangat bagus nih. Kemudian kita tulis A. Gitu. Kita nilai A. Begitu ya. Kemudian aspek penilaian yang kedua dilihat dari penerapan metode Bimba-nya. Kita lihat nih bagaimana penerapan fun learning-nya dari motivator magang, small step system-nya, individual system, dan kita lihat juga pemberian reward-nya. Pemberian reward-nya diberikan 5 menit sekali nggak? Kemudian pemberian reward-nya, bahasa yang disampaikan untuk bahasa motivasinya sudah sesuai belum? Begitu. Nah, seperti yang kemarin sudah pernah kami sampaikan ya, kita sebaiknya ketika memberikan motivasi hindari kata-kata motivasi seperti kata pintar gitu ya. Nah, itu dihindari itu. Wah, kakak pintar sekali. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jangan menggunakan kata pintar, kata hebat, kata cantik, ganteng. Nah, itu dihindari. Nah, dan kita sebaiknya gunakan kata-kata motivasi yang memang punya efek positif terhadap kepribadian anaknya nih.
Contohnya seperti kata motivasi seperti kata, wah kakak rajin, wah kakak anak baik nih, wah semangat banget nih kakak nih, wah kakak udah semangat ya hari ini ya, bacanya tadi ada banyak. Kemudian kita bisa gunakan kata-kata, wah kakak udah besar nih, bukan dede bayi lagi ya, kalau dede bayi mah belum bisa ngapa-ngapain ya dek. Gitu. Kalau kakak udah besar nih, wah sebentar lagi kakak mau masuk SD ya. Gitu. Wah, biasanya tuh anak seneng dimotivasi seperti itu. Nah, dengan kata-kata motivasi seperti itu akan berefek pada kepribadian anak jadi lebih baik. Tapi kalau kita sering menggunakan kata pintar, nah itu nanti efeknya malah jadi kurang baik atau bahkan tidak baik ke anak. Jadi nanti anak bisa jadi pribadi yang sombong karena sering dimotivasi dengan kata-kata pintar. Jadi akhirnya nggak mau belajar lagi, nggak mau memperbaiki diri lagi karena merasa sudah pintar gitu ya. Nah, ini juga sama dinilainya dengan huruf, misalnya B seperti itu ya. Nah, kemudian kita aspek penilaian ketika di dalam kelas juga kemampuan bermain baca-bacaannya. Gimana nih penerapan bermain baca-bacaannya, motivator magangnya? Bisa dijadikan sebagai kegiatan prioritas utama tidak? Kemudian ketika anak-anak diajak main baca-bacaan, anak-anaknya seneng nggak? Kemudian main baca-bacaannya, motivator magangnya mengarahkannya main baca-bacaannya berbarengan nggak? Atau satu-satu nih? Gitu. Itu teman-teman. Kalau ini semua poin-poinnya tercapai dan nilainya bagus, maka ditulis B. Dinilai B. Kemudian penguasaan kelasnya. Nah, penguasaan kelas di sini artinya adalah motivator mampu menghandle murid-murid yang ada di dalam kelas tersebut. Contoh, interaksi yang diberikannya itu proporsional. Jadi nggak ada anak yang didiemin gitu kan. Ada anak yang diajak dialog terus kan. Motivasi, anak yang satunya didiemin. Nah, berarti itu penguasaan kelasnya belum bisa motivatornya. Kemudian kita juga bisa menilai dari kemampuan motivator magang mengevaluasi afeksi anak gitu ya. Dari mana Bu kita bisa tahu? Nah, kita lihat ketika ada anak yang lagi murung, itu ditanya nggak sama motivator magangnya. Ketika ada anak yang nggak berminat melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya di Bimba, itu didiemin aja atau ditanya atau dimotivasi sama motivatornya. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Ya. Kemudian kita nilai lagi kemampuan dialognya, gitu kan. Dalam penerapan kata tanyanya gimana, ada interaksi nggak yang baik nih antara motivator magang sama muridnya. Kemudian ekspresinya juga dinilai, semangat nggak, ceria nggak, ramah nggak. Kemudian penampilan motivatornya juga dinilai, rapi nggak motivatornya, dari pakaiannya gitu ya. Kemudian juga dari latar belakang background motivator magangnya, misalnya di belakangnya latar belakang layarnya kurang rapih gitu ya. Nah, itu jadi penilaian. Kemudian penerapan teori jam bandulnya dan kemampuan menerapkan materi kurikulum Bimba, yaitu materi kurikulum baru ya, bukan yang sudah dikuasai anak. Artinya materi kurikulum yang memang anak-anak sudah terima modulnya dari motivatornya, dari mentornya yang sudah disiapkan. Nah, itu seperti itu. Kemudian penilaian mengenai kinerja. Nah, ini udah ada poin-poinnya untuk kinerja, mulai dari kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan memahami instruksi, seperti itu ya. Ini ada 7 poin. Nah, untuk penilaian kinerja, kita nilainya itu dengan angka. Angkanya dari berapa? Dari 10 sampai 100. Ya. Misalnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya kita anggap cukup gitu ya. Nah, kita lihat nanti nih di sini. Cukup itu C plus atau C. Nah, C plus ini sekitar 60 sampai 69. Kalau C 55 sampai 60 gitu ya. Kita lihat misalnya, kemampuan beradaptasinya C plus nih.
kita kasih angka misalnya 65. Nah, jadi kalau untuk poin penilaian kinerja, kita nilainya dengan angka. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan beberapa mentor ya. Bu, gimana nih Bu, kalau ternyata mentor pembimbingnya tuh ada 2. Kita nilainya gimana nih Bu? Gitu ya. Nah, untuk teman-teman mentor yang membimbing motivator magangnya ini dilakukan oleh 2 mentor, maka ini saling kerjasama, saling koordinasi ya. Nah, teman-teman nanti bisa saling koordinasi dengan mentornya ya untuk pembagian tugasnya. Nah, jadi untuk yang 2 mentor itu tinggal dikoordinasikan, dikomunikasikan pembagian tugas penilaiannya seperti apa. Contoh misalnya, mentor 1 menilai tugas di luar kelasnya yang ganjil-ganjil gitu ya. Contoh, misalnya di sini tugas di luar kelas ya, kita lihat. Nah, jadi misalnya kalau ada 2 mentor itu tinggal dibagi saja tugas penilaiannya. Mentor pertama untuk tugas di luar kelasnya yang dinilai yang ganjil-ganjil, berarti hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5 gitu ya. Hari ke-7, nah itu dinilai sama mentor pertama. Nah, berarti mentor yang kedua menilai tugas di luar kelasnya adalah yang genap-genap gitu. Hari kedua, hari keempat, hari ke-6, ke-8. Nah, jadi nanti yang dicek videonya yang hari genap-genapnya saja untuk mentor yang kedua. Nah, kemudian nanti untuk praktek di kelas sama kinerja masing-masing mentor itu perlu menilai gitu ya. Masing-masing mentor perlu menilai untuk praktek di dalam kelas sama kinerjanya. Kemudian salah satu mentor ini nanti penilaiannya ini bisa dikirim ke penanggung jawab mentornya gitu. Jadi nanti hasil penilaian partner mentornya itu dikirim ke email penanggung jawab mentornya. Nah, jadi nanti penanggung jawab mentor ini yang nantinya mengirimkan hasil penilaiannya ke Bimba Duafa. Begitu ya. Dan ini nanti dibuat bergantian, penanggung jawab mentornya nanti dibuat bergantian. Misalnya periode pertama ketika membimbing motivator magang nih, mentor A yang jadi penanggung jawab. Nah, nanti periode keduanya nanti mentor B begitu. Ya, nanti dibuat bergantian. Periode ketiga nanti mentor A yang jadi penanggung jawab. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Seperti contohnya di sini kita lihat coba ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Misalnya, maaf. Nah, jadi nanti partner mentornya yang ketika sudah mengisi form penilaiannya, maka mengirimkan form penilaiannya itu kepada mentor penanggung jawabnya. Supaya nanti sama mentor penanggung jawabnya bisa dilengkapi gitu ya. Bisa jadi bahan referensi juga. Kemudian nanti mentor penanggung jawabnya yang mengirimkan email ke Bimba Duafa. Contoh misalnya di sini ada Ibu Nadia Dwi Pratiwi dari Jati Jajar sama Ibu Rika dari Sukapura sebagai penanggung jawabnya. Nah, ini sama-sama nih membimbing satu motivator magang atas nama Susi Susilowati. Nah, jadi nanti Bu Nadia kirim penilaiannya itu ke Bu Rika. Kirim email penilaiannya ke Bu Rika. Nanti sama Bu Rika dicek untuk tugas di luar kelasnya. Nanti Bu Rika tinggal pindahkan ke penilaiannya Bu Rika, gitu ya. Kemudian nanti baru Bu Rika kirim ke Bimba Duafa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembagian tugas di dalam kelasnya, jadi karena ini kan, ini ya, mungkin saya perbesar sedikit. Nah, untuk tugas di luar kelasnya ini, untuk tugas di dalam kelas
itu kan yang tertera di sini kan pertemuannya ada 24 ya. Sedangkan kalau 2 mentor itu kan nggak sampai 24 dalam sebulan, hanya 12 kali pertemuan. Nah, acuannya gimana nih Bu untuk tugas di dalam kelasnya untuk yang ada 2 mentor? Nah, jadi untuk yang 2 mentor acuannya seperti ini teman-teman. Untuk praktek perkenalan diri dengan mentor sama observasi kegiatan pembuka, itu kan ada 2 kali pertemuan ya. Nah, berarti kalau untuk yang mentornya ini ada 2, nah berarti tugas yang pertama ini itu dilakukan sama motivator magangnya itu hanya 1 kali pertemuan saja, gitu. Untuk praktek tugas yang ini. Kemudian tugas berikutnya nih, membuka dan menutup kegiatan sama observasi. Ini di kelas 1 mentor itu hanya 3 kali pertemuan saja. Karena totalnya yang ini ada 6 pertemuan. Jadi masing-masing mentor itu hanya 3 kali pertemuan saja. Si motivator magang praktek tugas di dalam kelas poin yang ini ya. Poin yang kedua. Nah, tugas ketiganya itu masing-masing mentor memberikan kesempatan kepada motivator magangnya itu 7 kali pertemuan. Nah, kemudian untuk praktek tugas kelas persiapan gitu ya. Nah, masing-masing mentor itu memberi kesempatan ke motivator magangnya itu 1 kali pertemuan saja. Nah, sehingga jika di total ini ada 12 kali pertemuan ya. Seperti itu. Karena memang mentor yang punya 1 kelas saja, maka pertemuannya ya maksimal dalam 1 bulan itu hanya 12 kali pertemuan dalam 1 bulan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mentor. Bagi teman-teman mentor yang ingin bertanya, silakan mungkin bisa raise hand atau yang menemui kendala-kendala, teman-teman bisa raise hand. Nah, mungkin itu Bu Fana yang bisa saya sampaikan, Bu Fana. Ya, baik Bu Erva, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk rekan-rekan mentor motivator magang, ya, dari yang Bu Erva sudah sampaikan, ada yang ingin ditanyakan atau ada kendala dalam kelas yang mau disampaikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, nanti kami yang bertanya. Belum ada ya? Oke. Belum ada yang raise hand, Bu Fana. Baik, kalau belum ada yang raise hand, saya ingin berkunjung ke Bimba Cagak, Ibu Ari Melinda. Ada? Audionya bisa Bu Ari Melinda? Ibu Ari Melinda bisa mendengar suara saya? Oke, kalau Ibu Ari Melinda tidak bisa mendengar suara dari saya ingin ke Ibu Megari Yuli Hastuti ya, Bimba Pabuaran Swadaya. Ada? Ibu Megari sepertinya tidak ada, Bu Fana. Kalau ini ada namanya
Megari Yuli Hastuti ya Bu Erva ya, yang dari Pabuaran Swadaya ya. Iya, Bu Fana, tapi ini mungkin sedang ada gangguan, Bu Fana. Oke. Tidak ada di list Tidak ada ya. partisipannya, ya. Kalau Ibu Yuli Hastuti ini yang tertera ini, Ibu Hastuti dari unit mana ya? Mentor mana ini? Ya, coba. Bu Yuli Hastuti bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Ibu Yuli Hastuti, lengkapnya namanya ini ya, Yuli Hastuti ya? Iya, Yuli Hastuti. Oke, Bu Yuli Hastuti pegang motivator magang 2 rombim atau 1 rombim? Kenapa, Bu? Ibu Yuli pegang motivator magangnya atas nama siapa? Nur Basriah. Oh, Bu Nur Basriah, baik. Berarti Bu Yuli ada 2 rombim ya? 2 rombongan bimbingan ya? Murid duafanya ada 2 kelas ya? Iya. Iya. Dari yang sudah Ibu Yuli lakukan ya bersama Bu Nur Basyaria ya, motivator magang, Ibu Yuli mengalami kendala apa dengan Ibu Nur dengan motivator magangnya? Kenapa, Bu? Ketika membimbing motivator magang, Ibu Yuli mengalami kendala apa? Oh, tidak ada, Bu. Tidak ada kendalanya. Malah kita saling curhat, saling kasih solusi sama yang Ibu Nur. Oh, baik. Komunikasinya lancar dengan Ibu Nur Basari ya? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Berarti kendalanya bisa diatasi ya, Bu Yuli ya? Iya, bisa, Bu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama, Bu. Sekarang saya ingin ke Ibu Stefani dari Bimba Sukapura. Halo Bu Stefani. Sore, Bu. Iya, halo Bu Stefani. Iya, Bu. Bu Stefani pegang motivator magang atas nama siapa? Nur Salipah. Nur Sarifah. Bagaimana perkembangan Bu Nur Sarifah di kelas? Ini saya mau nanya, Bu, tadi, Bu. Bu Nur Salipah itu belum bisa bikin videonya, video di luar kelas. Nah, apakah ada batas waktu untuk pengiriman video di luar kelas itu, Bu? Belum bisa membuat videonya itu dari hari pertama atau hanya ada beberapa hari yang belum dibuat? Dari hari pertama, Bu. Dari hari pertama belum melakukan pengiriman video di luar kelas. Yang ini dari tanggal 1 September. Oh, September ya, Bu, yang di bulan Agustus sudah. Oh, seperti itu. Jadi mulai dari September mengalami kendala tidak mengirimkan tugas. Iya. Baik. Ada lagi Bu Stefani, dalam komunikasi bagaimana dengan Bu Nur Sarifah? Komunikasi sih, saya selalu nanyain sih, Bu. Saya nanyain, ada tugas kah dari kantor? Dijawab iya. Dia bilang dijawab iya. Terus saya tanya lagi, kenapa belum dikirim? Dia baru ngasih tahu ke saya kalau dia memang lagi ada suatu halangan, Bu. Tapi belum nggak tahu halangannya apa. Dia bilang ada halangan. Jadi dia belum bisa bikin, tapi sudah bilang ke kantor katanya. Kalau belum bisa bikin video. Oh, baik. Tapi sudah berkoordinasi dengan Ibu Stefani ya? Oh, baik. Terima kasih Bu Stefani. Ya, kita
bisa ke Ibu Erva. Bagaimana Bu Erva mengenai tugas? Iya, baik Bu Fana. Ya, terima kasih Bu Stefani. Saya coba jawab pertanyaan Bu Stefani ya. Tadi juga sudah Ibu chat juga ya. Jadi untuk motivator magang khususnya Ibu Nur Saripah memang sebelumnya juga sudah menyampaikan ya bahwa memang ada kendala seperti itu. Kendala di kesehatan kalau tidak salah gitu. Jadi memang sudah minta izin untuk saat ini belum dapat mengirimkan tugas di luar kelasnya seperti itu. Sehingga untuk motivator magang yang memang belum dapat mengirimkan tugas di luar kelasnya, masih bisa kita beri waktu sebenarnya Bu Fana dan Bu Stefani ya, dan teman-teman semua. Jadi masih bisa kita beri waktu seperti itu sampai nanti kita lihat di akhir magang begitu. Kita lihat sampai nanti di akhir magang begitu. Nah, nanti ketika di akhir magang pun mentornya ketika menilai juga nanti bisa kita berikan waktu sampai nanti di tanggal 5 bulan berikutnya begitu. Misalnya untuk motivator magang akhir magangnya sampai di tanggal 30 September. Nah, maka itu mentornya bisa mengirimkan penilaian ke Bimba Duafa paling lambat di tanggal 5 bulan Oktober. Jadi selama itu ya kita kasih kesempatan tuh motivator magangnya untuk mengirimkan link videonya. Jika belum ada yang dikirimkan, diingatkan untuk segera dikirimkan link videonya agar tidak menumpuk tugasnya. Begitu Bu Fana. Dan Bu Stefani yang bisa saya sampaikan. Iya, baik Bu Erva. Terima kasih. Bu Stefani menyimak ya. Selanjutnya ini dari seperti yang ada tertera di chat Bu Erva, untuk dari mentor Ibu Hayatun Nufus Taman Adiasa mengalami lost kontak dengan motivator magangnya dari minggu kemarin. Mungkin kita coba ke Ibu Nufus ya. Halo Bu Nufus. Audionya bisa? Iya. Iya, halo Ibu, maaf di depan berisik. Ya, Bu Nufus ini sudah berapa kali tidak hadir dalam kelas Bu Nufus, Ibu Devinya? Oh, seminggu Ibu. Minggu. Tidak masuk, terus saya chat nggak dibales, hanya dilihat saja Ibu. Oh, baik. Jadi sudah seminggu ya? Iya, Ibu. Oke, baik Bu Nufus. Ya, kita kembali ke Bu Erva. Silakan Bu Erva. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Bu Nufus atas laporannya dan informasinya. Nanti untuk motivator magang tersebut akan kita konfirmasi ya Bu Fana ya. Nanti akan kita konfirmasi di langsung oleh tim Bimba Duafa. Terima kasih Bu Nufus atas informasinya dan laporannya. Iya, Bu Erva. Ada satu lagi nih. Oh, ada dari Ibu Rezi, Bu Fana lewat chat Bu Fana. Oh, Ibu Rezi. Reziana. Iya, Ibu Reziana. Iya, halo Ibu Erva. Iya, Bu Rezi. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf kameranya nggak nyala ya, Bu. Soalnya suaranya jadi putus-putus kalau kameranya dinyalain. Iya, Bu Rezi. Ya. Ini Bu mau tanya untuk penilaian. Saya kan baru masuk itu di bulan September ya, untuk paper kedua. Jadi untuk penilaiannya saya hanya menilai di bulan September aja ya, Bu, atau saya tetap melakukan penilaian juga untuk di bulan sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Rezi. Sudah bisa dijawab ya Bu Fana ya? Ya, silakan Bu Erva. Ya, baik. Jadi untuk Bu Rezi, karena baru mulai pembimbingan di bulan September, maka Bu Rezi nanti yang dinilai untuk motivator magangnya adalah ketika Bu Rezi mulai membimbing, yaitu di bulan September, Bu Rezi. Sedangkan yang di bulan Agustus,
Bu Rezi kan juga memang sudah kita tunjuk sebagai mentor ya, tetapi untuk motivator magangnya kan mengajukan pengunduran diri begitu ya, sehingga Bu Rezi tidak perlu menilai ya untuk tugas di luar kelas yang bulan Agustusnya begitu. Jadi ketika Bu Rezi diberikan motivator magangnya mulai bulan September, maka tanggung jawab Bu Rezi adalah menilai yang bulan Septembernya saja. Seperti itu Bu Rezi. Demikian Bu Fana jawaban yang bisa saya berikan. Iya, baik Bu Erva, terima kasih. Ya. Untuk teman-teman mentor ya, mengenai SOP magang di bulan kedua yang sudah disampaikan oleh Bu Eva ya, hanya mengalami di sini mengalami perubahan, di mana perubahannya adalah untuk menterampilkan ya materinya di sini materinya lanjutan ya Bu Eva ya, jadi kita lanjutkan materinya. Nah untuk motivator untuk para mentor ya, bisa nanti dipelajari kembali ya SOP para motivator magangnya seperti apa. Nanti ketika di dalam kelas bisa lebih maksimal dalam membimbing motivator magangnya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.35 ya, untuk acara meeting pada sore hari ini ya, saya akhiri ya, saya akan tutup. Tapi sebelum kita tutup meeting pada sore hari ini, saya ingin dari di sini ada yang karena ada beberapa yang live ya, Bu Erva, ada yang kebanjiran dari PKP ya. Silakan teman-teman ya. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, apakah suara saya masih dapat diterima dengan baik? Masih, Bu. Masih. Baik. Wah, ini Bima Sukapura. Ya, nggak apa-apa. Untuk Bima Sukapura, silakan dikondisikan ruang ininya, unitnya ya. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita telah dapat melakukan belajar bersama ya, belajar bersama untuk para mentor dalam membahas SOP magang bulan kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita bisa menyelesaikan belajar bersama ini sampai akhir ya. Kami dari Bimba Duafa di sini mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi dari para mentor Bimba Duafa semuanya, semangatnya, antusiasnya. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari Bimba Duafa mohon maaf jika ada kesalahan ya dari tutur kata, dari tindakan kami. Acara pada sore hari ini kami tutup ya dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya. Ada yang kebanjiran. Ya, kita tutup sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mentor semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Erva. Terima kasih Bu Fana. Terima kasih Bu Fana, Bu Erva. Ketemu lagi, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat terus, Ibu. Iya, Ibu Dita. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Terima kasih.